Ya pemirsa, malam ini kita bicara soal pintu satu arah ketika ekspor komoditas primadona dipaksa menyerah. Sawit, batu bara hingga ferroalloy kini tak lagi bisa bebas melenggang karena badan khusus siap memasang pagar pembatas yang menghadang. Presiden Prabowo Subianto menyebut demi kedaulatan dan kontrol ketat pendapatan. Tapi, benarkah ini murni demi negara atau justru ada potensi birokrasi dan monopoli barunya yang rawan skandal gurita? Kita bahas lebih dalam bersama narasumber istimewa kita, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakom, Fitra Faisal Hastiadi, dan Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia Popsi, Mansuetus Darto. Selamat malam Mas Fitra dan Pak Darto, Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak berkenan berbagi di Sindo Prime. Saya ke Mas Fitra dulu. Mas Fitra, Presiden Prabowo menerbitkan PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam. Kami ingin tahu sebenarnya supaya masyarakat mendapatkan informasi yang tepat seperti yang diharapkan Presiden supaya tidak kemana-mana. Apa latar belakang tentang terbitnya PP itu, Mas Fitra? Iya, jadi kalau kita melihat ya dalam pidato Pak Presiden di sidang paripurna tadi, Pak Presiden menyampaikan suatu fakta yang menarik ya. Di sudah 34 tahun kita kehilangan 908 miliar US dollar atau setara dengan 15.400 triliun rupiah. Kalau kita komparasikan dengan GDP kita selama setahun, tahun lalu, tahun 2025 ya, itu GDP kita totalnya 24.000 triliun rupiah. Sehingga kalau kita bandingkan ya, 15.400 triliun selama kurang lebih 34 tahun, itu adalah 64% dari GDP kita. Harusnya kita ini sudah menjadi negara maju ya, tetapi kita kehilangan kekayaan dengan konteks under invoicing. Apa itu under invoicing? Kalau kita bicara under invoicing, modus operandinya kira-kira seperti ini. Dan ini adalah real story. Jadi kalau ada perusahaan di sini di Indonesia yang juga punya afiliasinya di satu negara tertentu misalnya ya. Nah di sini kemudian dia menjual satu produk komoditas, taruhlah batubara atau CPO ya, atau mungkin ferronickel yang menjadi objek dari pembicaraan kita saat ini. Itu kemudian dijual di bawah harga pasar. Ya, di bawah harga internasional. Nah, kemudian dijualnya kemana? Dijual ke satu negara tertentu, ya. Dan kenapa dijual ke negara itu? Karena tax rate-nya atau pajaknya lebih rendah. Di sini pajaknya tinggi di Indonesia, di tempat itu pajaknya lebih rendah. Nah, kemudian dari negara tersebut itu diekspor lagi ke negara lain yang harganya sesuai dengan harga internasional, sehingga realisasi laba di negara tersebut itu menjadi lebih tinggi. Tetapi karena tax rate-nya lebih rendah, maka itu menjadi satu insentif buat mereka untuk melakukan under invoicing tersebut, undercounting, under invoicing, dan bahkan smuggling. Nah, jadi dalam konteks itu ya kita melihat bahwa ketidaktransparan dalam konteks illegal dan under invoicing ini itu kemudian memaksa kekayaan kita itu tercerabut ya dari harusnya bisa memperkuat devisa, harusnya kemudian bisa memperkuat fondasi ekonomi. Seperti misalnya kemarin kalau kita lihat performa di kuartal 1, ekspor kita cuma tumbuh 0,9% ya. Meskipun kalau kita lihat tentunya harus bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 5,61%. Tetapi kalau misalnya yang memang itu tadi ekspor kita yang harusnya tercatat di sini tapi tidak tercatat, itu harusnya ekspor kita bisa lebih tinggi lagi, dan harusnya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 bisa jadi kalau misalnya itu sudah di-include bisa semakin mendekati 6% misalnya. Nah, dalam konteks itu maka apa yang disampaikan tadi Pak Presiden dan juga diikuti oleh press conference yang dihadiri oleh Menko Erlangga, kemudian ada Menteri Investasi Pak Rosan, ada juga Pak Purbaya Menteri Keuangan bersama Kepala Bakom Pak Kodari yang saya moderatori. Itu kami berbicara mengenai ada satu badan khusus yang disebut sebagai Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, mungkin ketakutan publik adalah ini akan ambil margin. Tidak, ini adalah untuk memonitor. Kalau Anda tidak nakal, Anda merupakan
eksportir yang patuh aturan itu tidak masalah, karena ini cuma sebagai arbitrage saja, sebagai tempat ya untuk melakukan ekspor dengan harga internasional tanpa ada margin yang diambil, dan bahkan semua ongkos operasionalnya itu ditanggung semua oleh pemerintah ya. Nah, dan ini juga ada masa transisinya. Tentunya kita tidak bisa langsung ekstrim semuanya berubah ya. Jadi ada masa antara 3 bulan pertama yaitu untuk transisi dalam konteks pelaporan transaksi, kemudian 3 bulan berikutnya ya baru kemudian pengalihan ya dalam konteks kontrak, pembayaran dan seterusnya, sehingga ini menjadi semacam marketing avenue ya, dan juga menjadi semacam pool ya, dan oleh karenanya dalam konteks pencatatan, dan yang paling penting itu adalah pencatatan, ini menjadi lebih tertata gitu ya. Jadi ini lebih ke arah pembenahan tata kelola. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dampaknya terhadap ekonomi seperti apa? Yang jelas cadangan devisa kita bisa kelihatan lebih besar ya, karena selama ini ada trade surplus 71 kali, 71 bulan berturut-turut. Tetapi dalam trade surplus tersebut kok tidak terrefleksi dari cadangan devisa. Cadangan devisa kita ya memang masih tinggi 146 billion US dollar, tetapi menurut hitung-hitungan kami harusnya ada potensi 20 sampai 30 billion US dollar lagi tambahan setidak-tidaknya dalam 1 tahun ya, untuk bisa kemudian menjadi fondasi ekonomi dan bahkan ya membuat rupiah jauh lebih kuat. Nah, ini adalah dalam konteks dalam kerangka untuk memperkuat struktur atau fondasi ekonomi di mana rupiah itu terus melemah sepanjang tahun ya, dari 5-10 tahun terakhir itu rupiah bahkan tidak berhak untuk menguat. Kenapa? Karena struktur ekonominya rapuh. Dalam konteks struktur ekonomi itu kita bicara mengenai pendapatan devisa kita itu diambil sama maling ya. Salah satu tadi praktik under invoicing. Jadi kalau Anda tidak maling ya nggak masalah. Jadi kalau anda tertib itu nggak masalah. Yang bermasalah kan sekarang cuma maling-malingnya aja. Nah, itu yang jadi konteks gitu ya, dasar berpikir nih. Berarti implementasi PP tersebut dan antara sumber daya Indonesia ini nanti ketika pengelolaan itu akan diekspor itu semuanya harus melalui situ, Mas. Berarti benar satu pintu dan ini tidak memonopoli tapi lebih kepada monitoring, begitu? Betul, karena market price ya kita masih melihat itu ya sesuai dengan pada umumnya saja ya, tinggal ini menjadi semacam arbitrage atau lembaga yang menata laksanakan ya ekspor. Dan ini juga sudah ada best practice-nya, sudah sesuai dengan konsep transparansi OECD, dan juga sudah ada beberapa negara dan bahkan mayoritas negara yang memiliki sumber daya alam sebesar kita seperti misalnya di Qatar, kemudian ada di Arab, ada Saudi Aramco, itu juga melakukan hal yang sama. Di Malaysia ya, negara tetangga kita ini sudah menjadi best practice. Kita saja yang terlambat gitu ya. Jadi ini suatu hal yang ya inevitable ya, tidak bisa kemudian kita pungkiri lagi. Baik, saya ke posisi Pak Darto dengan pilihan kebijakan tersebut, Pak. Saya dengar dari Popsi ada yang harus dijaga begitu supaya tidak lepas kontrol. Apa yang dikhawatirkan Pak dari Popsi, Pak Darto? Ya, kalau pertama-tama ya kita mengapresiasi kepada pemerintah karena telah menyusun satu strategi untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama itu dari sektor sumber daya alam, dalam hal ini sawit dan juga tambang, dan juga bahan-bahan yang lain. Nah, tetapi ada beberapa hal yang kami risaukan. Pertama itu adalah di dalam industri sawit ini kan ada satu ekosistem besar yang memang tidak bisa dihitung dengan jari jumlah orangnya, atau jumlah stakeholdersnya itu tidak bisa dihitung kasat mata begitu, tapi ini melibatkan jutaan orang. Yang pertama, petani sawit itu menguasai atau mengelola kelapa sawit itu hampir 40%, di mana jumlah petani dan juga buruh sawit itu ada kurang lebih 17 juta orang. Dan ketika misalnya ada kebijakan seperti ini, tentu kan ada aspek yang kemudian harus kita lihat dalam hal ini itu di sektor bisnis, yaitu di refineries. Baik. Nah, ketika ada ketidakpastian seperti ini kan berarti
perusahaan atau industri refinery terutama itu kan akan berhati-hati untuk membeli produk karena rantai supply-nya ini kan banyak ya, sangat panjang. Nanti petani itu jual ke tengkulak, tengkulak jual ke pabrik, pabrik itu jual ke, ada yang pabriknya refinery, ada juga jual ke trader, dan itu melibatkan banyak stakeholders atau banyak aktor. Maaf Pak Darto, maaf Pak saya potong. Ketidakpastian yang seperti apa yang nantinya dikhawatirkan terjadi Pak? Ketidakpastiannya itu kurang lebih seperti ini. Misalnya soal harga ya, berapa sih sebenarnya yang akan ditetapkan harga untuk untuk ekspor itu? Mereka kan udah terbiasa. Ini kan aktor-aktor yang sudah mapan sudah 20-30 tahun, sudah punya pengalaman dalam konteks ekspor dan juga trading minyak sawit. Terus kemudian ini kan ada ketidakpastian nih, dan mencoba untuk beradaptasi dengan ekonomi baru dalam industri yang ada perubahan sedikit, yang cukup radikal menurut saya. Misalnya refinery itu akan mencoba membeli minyak sawit atau barang-barang yang lain dari industri mereka sendiri. Sementara itu kan begini, sementara ada pabrik-pabrik kelapa sawit yang memang tidak punya kebun. Itu ada kurang lebih hampir 1.000 pabrik yang tidak punya kebun, yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Dan mereka ini itu bermitra dengan kurang lebih 2,5 juta petani mandiri. Nah, ketika misalnya ada situasi seperti ini, refinery yang besar, trader segala macam yang biasa ekspor, mereka tentunya itu lebih secure untuk membeli barang atau minyak sawit dari pabrik-pabriknya mereka sendiri. Mereka tidak mau lagi membeli dari pabrik yang hampir 1.000 tadi, yang memang tidak berafiliasi atau tidak punya keterikatan badan hukum yang terintegrasi begitu dengan perusahaan-perusahaan yang yang sebagai pelaku penjual atau pengekspor itu. Jadi ini dampaknya itu ke petani juga. Apa hasil akhirnya? Ketika refinery melakukan demikian, tentu petani atau ketika pabrik itu tidak bisa menjual CPO-nya, maka petani-petani sawit yang hampir 3 juta tadi itu tidak lagi bisa memanen, tidak lagi bisa menjual TBS mereka itu untuk karena tidak menjadi pilihannya begitu ya Mas Pak Darto ya? Karena betul sekali. Baik. Ya, itu yang jadi yang jadi masalah utama. Kemudian yang berikut itu adalah terkait dengan apakah pemerintah itu sudah hitung apa enggak? Oke, katakanlah misalnya tadi menyebutkan soal hampir 1.000 triliun segala macam pendapatan negara, sudah dihitung belum dampak sosial ekonomi itu di bawah? Ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Baik, Pak Darto, saya ingin sekali ini mumpung ada Mas Fitra, ini beruntung kita ini. Bagaimana jawabannya Mas Fitra soal hal itu? Ya, ini sebenarnya kekhawatiran umum ya, karena mispersepsi ya, karena yang dilakukan pemerintah itu tidak membuat patokan harga sendiri ya. Patokan harganya sudah patokan harga internasional. Jadi nothing change. Jadi kalau misalnya tertib ya, selama ini tidak melakukan praktek under invoicing, ya tidak akan ada masalah. Yang jadi masalah adalah yang memang kalau selama ini melakukan praktek-praktek curang tersebut, gitu ya. Nah, tadi apa yang disampaikan Pak Darto sebenarnya ya, saya pernah juga mengulas ini ya di tahun 2022, karena memang tata kelola di CPO ini memang agak kompleks ya. Kita bicara mengenai bagaimana tidak terintegrasi antara hulu ke hilir. Nah, itu masalah lain. Nah, masalah yang coba sekarang dibenahi pemerintah adalah dari sisi bagaimana supaya nanti pencatatannya itu tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya, tadi kan saya sudah jelaskan ya, ada praktek-praktek di mana perusahaan-perusahaan di sini itu mengeluarkan harga atau mematok harganya di bawah harga internasional. Itu kenapa di bawah harga internasional? Karena dia ingin melakukan entah itu transfer pricing atau under invoicing tadi ya, dia jual
ke tempat affiliate di satu tempat negara tertentu, masih afiliasi ininya perusahaannya, tapi di sana kemudian diekspor lagi dijual ke lagi tempat lain. Maka kita sudah melihat anomali-anomali nih. Ada negara-negara yang tidak punya produknya tapi dia bisa menjadi eksportir. Kenapa? Karena dapatnya dari kita dengan harga yang di bawah harga internasional, sementara mereka bisa kemudian menjualnya dengan harga internasional, realisasi laba di sana mereka lebih tinggi, ya, taxnya lebih rendah, tetapi pada akhirnya keuntungan didapat oleh negara-negara yang bahkan bukan menjadi produsen. Nah, dengan adanya proses sinkronisasi seperti ini, ya, itu bukan artinya kita menetapkan harga sendiri, ya. Jadi pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan ini. Ini adalah semacam market price saja dan menjadi semacam marketing avenue. Tidak ada perubahan, ya, secara ekstrim. Yang berubah adalah aktor-aktor jahatnya saja. Yang kalau misalnya memang ada aktor jahat di situ, ya dia tidak bisa lagi. Nah, sekarang ini saya sudah banyak terima info bahwa ada broker-broker yang selama ini melakukan praktik curang itu, ya mereka sudah merasa terganggu. Nah, ya udah biarin aja, memang itu tujuan kita. Ya, tujuan kita adalah melakukan pencatatan yang lebih tertib. Nah, tapi apa yang disampaikan Pak Darto tadi itu memang penting dan betul sekali. Rantainya itu terlalu panjang. Ya, nah kita di sini bukan untuk memperpanjang rantai, ini untuk mempercepat pelaporan dan juga untuk melakukan sinkronisasi pelaporan saja. Karena selama ini tercerai-berai, ya, data-data kita juga tidak lengkap, tidak sinkron, sehingga kok bisa di sini dicatat misalnya kita ekspor di satu negara tertentu, tapi ketika dicatat impor dari negara itu kok bisa nggak sinkron, impor dari sana lebih besar dibandingkan di sini. Nah, kalau kita pakai strategi mirroring, ini kan udah kelihatan gitu ya, tadi yang saya sampaikan, bukan 1.000 triliun Pak, 15.400 triliun. Itu setara dengan 64% GDP kita selama setahun. Kita sudah bisa menjadi negara maju sekarang nih kalau misalnya nggak ada praktek under invoicing. Maka yang perlu khawatir adalah yang paling maling, bukan Pak Darto ini. Dan jadi kita tidak perlu kemudian merubah harganya masih harga internasional, tidak ada perubahan di situ. Apalagi ada masa transisi, ya. Jadi di masa-masa transisi ini hanya transaksi saja yang dilaporkan. Jadi survei kontrol harga sesuai nggak apa yang dibeli itu sesuai dengan harga internasional atau enggak, dan simple, ya, di 3 bulan pertama. Kemudian dalam masa transisi itu ada proses kontrak pembayaran segala macam, itu dialihkan ke BUMN ini tanpa mengubah struktur harganya, tanpa mengambil margin dari perusahaan, gitu ya. Jadi dalam konteks ini backward participation atau backward linkage ke sektor hulunya, ya itu harusnya tidak sangat disruptif, gitu. Mas Fitra, sebelum saya tanya ke Pak Darto lagi, Mas Fitra, ada nggak sih yang dijaga oleh pemerintah? Tadi yang dikhawatirkan Pak Darto, potensi bagaimana kalau refinery ini membeli sawitnya tidak lagi menjadi pilihan utamanya adalah kepada warga yang menggantungkan penghasilannya jutaan warga tadi di kebun kelapa sawit mereka. Bagaimana ketika tidak memilih itu, ketika ada perubahan regulasi, Mas Fitra? Ada nggak ke situ? Ya, kemungkinan itu mungkin masih ada saja, ya, karena Pak Darto apalagi adalah pelaku lapangan yang selama ini memang sudah melihat, ya, kondisi petani-petani di lapangan begitu, ya. Nah, itu menjadi PR pemerintah juga, ya. Tapi ini sebenarnya tidak ada kaitannya langsung dengan apa yang kita buat, karena apa yang kita buat ini sebenarnya ya itu tidak ada perubahan, ya, harganya masih harga internasional. Ini cuma pencatatan saja gitu, ya, tidak mengambil margin atau keuntungan, sehingga sebenarnya tidak ada perubahan ekosistem, ya. Ada satu aktor, ya, yang menjadi konsolidator, dan kalau dalam konteks ekonomi, konsolidator itu menghadirkan economies of scale harusnya, dan dalam konteks ini, ya, sebagaimana disampaikan Pak Presiden, ini marketing avenue, bahkan ini bisa kita fungsikan untuk memperbesar pasar, ya, dan kemudian untuk memperluas, ya, market kita di pasar internasional, karena ini kan menjadi integrator dan kolaborator, ya, BUMN ini, dan BUMN yang ditunjuk dan antara sumber daya Indonesia seirama dengan Saudi Aramco. Bagaimana kita bisa melihat Saudi Aramco menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia, setara dengan Petronas juga, dan mereka juga melakukan itu, gitu ya, Malaysia. Jadi ini semacam best practice di dunia internasional yang harusnya kita sudah menuju ke sana kalau kita ingin menjadi negara maju. China juga melakukan ini, gitu ya. Katanya kan utlubul ilm walau bisin. Belajarlah walau sampai negeri Cina. Apa yang mereka lakukan sehingga kita mereka bisa menjadi negara yang luar biasa signifikan, luar biasa besar, luar biasa powerful. Ya mereka salah satu yang melakukan ini. Nah, ini yang harus kita
tiru juga ya. Kita tidak perlu harus kemudian malu untuk meniru negara yang lebih baik gitu kan. Ini salah satu cara untuk kemudian memperkuat fondasi ekonomi kita. Tapi apa yang tadi disampaikan Pak Darto itu memang betul menjadi concern, dan dalam hal ini kita catat, dan mudah-mudahan itu menjadi bagian dari pembenahan struktural ya, konteks tata kelola tidak hanya di level hilir tapi juga sampai hulu. Tadi kita bicara mengenai TBS dan seterusnya. Pernah terjadi harga minyak minyak sawit, harga minyak goreng itu tahun 2022 naik ya, tapi harga TBS kok kayaknya nggak sinkron gitu, ada penumpukan tapi harganya masih mahal. Ini kan berarti kan ada something wrong ya dengan tata kelola integrasi dari hulu ke hilirnya. Nah itu sebenarnya sampai sekarang belum berubah gitu ya, konsep tata laksananya. Nah ini yang menjadi catatan pemerintah juga. Baik, Mas Fitra. Sembari kemudian membenahi dari sisi hilirnya. Baik. Gitu. Pak Darto, saya yakin Pak Darto juga menangkap yang disampaikan Mas Fitra ya. Ini memperbaiki hilir ke hulurnya karena ada perbedaan signifikan ya ketika kita menjualnya, tapi ketika dijual lagi ternyata harganya sangat jauh begitu. Kita tidak mendapatkan apa-apa gitu Pak Darto. Tapi kalau Pak Darto sendiri menyikapi tentang dugaan adanya under invoicing tadi Pak, ini bagaimana Pak? Apakah memang petani kita tuh hanya ya ada kebun kelapa sawit saja, produksi saja, tidak mengarah ke sampai sejauh itu Pak Darto? Kalau terkait itu kan ada beberapa lembaga negara ya yang punya fungsi kontrol itu sebenarnya. Misalnya itu ada BPK, ada juga BPKP, ada juga banyak juga lembaga penegakan hukum yang seharusnya itu bisa dimaksimalkan dalam proses kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu. Tapi kalau misalnya perlu kembali mereview soal kebijakan ini, tentu kita support terkait dengan inisiatif Bapak Presiden. Tetapi kalau misalnya lebih bagus lagi sih sebenarnya bisa memanfaatkan atau memperkuat institusi seperti yang saya sampaikan tadi, ada BPKP, ada BPK dan lain-lain, dan juga terkait dengan soal misalnya ada dugaan soal transfer pricing, ada kemudian under invoicing. Ini kan juga bisa gunakan teknologi zaman sekarang ya. Misalnya soal digital tracking gitu ya, yang bisa yang bisa men-track atau melacak kapal-kapal tanker yang misalnya membawa minyak sawit kita, apakah hanya berhenti di Singapura ataukah kemudian diekspor lagi ke tempat-tempat lain. Ini kan juga perlu ada strategi-strategi yang mungkin lebih adaptif dan lebih memitigasi risiko yang lebih besar. Makanya penting ada roadmap, dan juga yang paling penting adalah diskusi dengan para pemangku kepentingan yang ada sekarang. Misalnya ada Asosiasi Petani Sawit, ada POPSI, ada SPKS, ada Apkasindo Perjuangan, banyak sekali asosiasi petani, dan juga asosiasi pengusaha seperti GAPKI. Ini kan perlu diajak untuk dialog. Bagaimana kalau misalnya kebijakannya seperti ini? Tata kelolanya bagaimana? Agar ada konsolidasi para pemangku kepentingan juga. Oke, misalnya semuanya setuju, maka perlu ada mitigasi resiko sama-sama, sehingga nanti ini tidak kemudian dilempar kepada pemerintah. Ketika misalnya TBS tidak dibeli oleh pabrik nanti, ini kan resikonya ke pemerintah. Ini karena pemerintah, ini karena kebijakan Pak Prabowo. Nah, padahal sebenarnya karena proses membuat policy ini tidak melibatkan para pemangku kepentingan untuk memusyawarahkan sesuatu, memutuskan sesuatu, jadinya kan ada semacam resistensi, dan juga seperti yang saya bilang tadi, sudah ada strategi yang kemudian memitigasi risiko. Oke lah, saya mau selamatkan bahan baku dari pabrik saya sendiri, saya tidak mau membeli dari pabrik yang lain. Itu kan resikonya itu adalah ke petani kecil itu, yang selama ini selalu dibela oleh Bapak Presiden, harus pro rakyat dan segala macam. Jadi itu yang pertama menurut saya. Dan yang kedua, ini perlu diingat juga, hari ini setelah Bapak Presiden mengumumkan soal kebijakan ini, harga TBS itu untuk besok ya, itu udah turun. Ya, dan juga harga CPO hari ini tuh kurang lebih turun Rp1.000, Rp800 per kilogram.
Dan apa namanya dan juga untuk besok hari Kamis ya, hari Kamis itu di beberapa tempat itu saya dapat WA dari teman-teman sudah diumumkan oleh para supplier dan juga pabrik bahwa besok harga turun Rp100 sampai Rp120 per kilogram. Ini kan hal-hal yang perlu dimitigasi juga oleh pemerintah dalam konteks ini, sehingga menurut saya penting tadi penyusunan policy itu. Kalau saya pribadi saya merespon, tetapi karena tadi itu di dalam konteks sawit itu stakeholdersnya itu beragam dan juga banyak sekali petani dan juga buruh sawit, dan juga kemudian kalau dibandingkan dengan tadi itu ya Aramco dan segala macam, itu kan rantai supply dan aktornya kan tidak terlalu besar itu. Kalau sawit ini beda, kita ada hampir 17,6 juta hektar, itu melibatkan banyak sekali penduduk, petani plasma, petani swadaya, ada juga buruh perkebunan. Baik. Ya, totalnya itu 17 juta orang, dan kalau misalnya kebijakan ini berdampak buruk bagi tadi itu ya, bagi masyarakat yang menggantungkan ekonominya itu dari sawit, ini sangat disayangkan. Menurut saya kebijakan ini perlu disupport Bapak Presiden, tetapi mungkin dengan gagasan-gagasan yang lebih baru. Kita setuju dengan soal peningkatan pendapatan negara, mencegah transfer pricing, under invoicing. Ini juga kritik saya dari dulu. Tapi perlu ada cara-cara atau strategi-strategi lain untuk bisa meminimalisir pencurian dan juga perampokan terhadap sumber daya alam kita gitu. Pak Darto dan Mas Fitra, bicara soal harga ya, tadi disampaikan Pak Darto soal harga ini. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan juga kepada kabinetnya agar harga minyak sawit ditentukan oleh Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia. Kita simak dulu Bapak-Bapak informasi yang berikut ini. Produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian. Nah, ini menarik juga ini, kita diskusi kembali. Mas Fitra, yang disampaikan Presiden tadi adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harganya justru ditentukan oleh negara lain yang dikeluarkan oleh Presiden. Bisa dijelaskan tentang background dari apa yang disampaikan Presiden ini, Mas? Iya betul, karena kita kan yang terbesar ya dan dominan ya di dunia ya, 60%, 70%, sementara negara tetangga Malaysia cuma 30%. Tapi dia menentukan market price-nya, sehingga price-nya ya bukan kita yang tentukan, tetapi harga internasionalnya adalah ya negara tetangga kita yang sesuai dengan ya kondisi pasar di sana juga dan sesuai dengan kondisi yang mereka inginkan. Padahal ya kondisi kita tentunya berbeda dengan mereka, dan harusnya harga tersebut merepresentasikan kondisi di dalam negeri kita juga ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita bicara acuan internasional itu betul-betul atau belum sangat merepresentasikan dan juga ada translasi kesejahteraan para petani. Sehingga dalam hal ini ya ke depan ya ada wacana juga untuk kemudian menghadirkan bursa harga di sini ya. Jadi supply dan demand itu market driven semua. Tetapi ya bursanya kita bawa ke sini, bukan berada di negara lain. Sehingga kita menjadi lebih berdikari dalam kemudian menentukan harga dan sesuai dengan kebutuhan kita juga gitu ya. Jadi kalau Pak Darto pasti kan keluhan para petani ya di lapangan secara langsung, plasma, TBS segala macam. Mereka itu menderita sekali ya, padahal kita kan kaya ya. Tapi kok kenapa mereka
kebanyakan juga statusnya prasejahtera. Nah, dalam konteks ini, maka itu kan perlu ditingkatkan ya. Ada yang disebut sebagai nilai tukar petani ya. Dan ini nilai tukar petani kita sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir sudah meningkat ya dengan usaha-usaha untuk mempush di agricultural industries. Tapi di sisi yang lain ya, ketika kita menjadi dominan di market, tetapi kenapa kita tidak kemudian bisa menentukan harganya? Nah, itu yang kemudian kita bisa lihat. Nah, tentu menentukan harganya bukan BUMN yang menentukan harganya. Karena BUMN itu hanya tempat ya, fasilitator, enabler, dan di mana itu bertemu supply dan demand-nya yang sesuai dengan kondisi pasar kita juga, gitu kan, sehingga marketnya pasti akan selalu market price gitu. Nah, menjawab juga concern dari Pak Darto, ini kan sebenarnya juga perlu ya dibicarakan ya dengan para asosiasi dan seterusnya ya, mungkin karena memang ini sebelumnya itu belum disosialisasikan, maka masa sosialisasinya adalah setelah pengumuman presiden. Ketika presiden sudah mengumumkan, menteri kemudian mengumumkan, tadi ada press conference ya jam 12 siang, dan sudah diumumkan juga badannya namanya Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, di sini ada 3 bulan masa transisi. Masa transisi itu artinya juga dalam hal ini diskusi juga dengan para pelaku usaha, model seperti apa, mumpung juga ini kan PP-nya juga masih berkembang gitu ya. Jadi ini sebuah gong aja, bukan artinya besok udah berubah secara ekstrim, karena ini kita masih akan melihat masa transisinya, dan itu dievaluasi lagi berdasarkan diskusi dengan asosiasi, kadin dan seterusnya, pengusaha, asosiasi pengusaha, banyak sekali tadi yang disampaikan Pak Darto, itu pasti akan dilibatkan. Dan dalam konteks transisi ini nanti 3 bulan berikutnya itu bisa saja dilanjutkan masa transisi awal cuma pencatatan transaksi, karena ya biar bagaimanapun ini tentunya para pelaku yang paling paham gitu ya. Sementara di sini pemerintah tujuannya adalah untuk mengurangi praktek-praktek misinvoicing tadi. Nah, tadi Pak Darto sudah menyampaikan ini BPK, BPKP, sebenarnya ini lebih ranah bea cukai. Nah, tapi ini kan tadi juga disampaikan ya di pidato presiden ya, dan bahkan Pak Presiden juga menginstruksikan kepada Pak Purbaya ya, karena begitu jengahnya dengan kelambatan birokrasi di sini, sehingga pada akhirnya praktek misinvoicing ini masih tetap terjadi. Bahkan bea cukai sempat dibubarkan ya di zamannya Orde Baru ya. Dan itu tidak banyak perubahan juga gitu kan. Bahkan dari kalau kita lihat datanya dari 1991 sampai 2024, artinya itu sudah lintas masa, lintas zaman ya, itu terus terjadi praktek misinvoicing dan bahkan semakin besar. Nah, bahkan di tahun lalu saja itu hitungan saya 1.765 triliun kita loss. Padahal defisit fiskal 689 triliun. Bayangkan itu 40%-nya saja 706 triliun. Itu sudah mampu untuk menutupi defisit kita selama setahun, bahkan surplus. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, maka kita sudah melihat nih motivasinya, dan tentunya pandangan Pak Darto ini sangat kita perlukan nih, karena pelakunya Pak Darto, bukan pelaku pemerintah itu sebagai fasilitator aja. Nanti ini bisa ada konsolidasi lah ya. Dalam konteks ini ada dalam masa transisi, masa diskusi, dan juga masa evaluasi, dan juga ada masa pelaksanaan gitu. Baik, Pak Darto tanggapannya Pak. Ya, kalau untuk menentukan harga itu kan kalau kita kembali lagi ke belakang ya, memang perannya kita ini kan sebagai producer power ya, yang memang kerjanya itu ya hanya sibuk nanam, memperluas, dan juga memproduksi bahan baku, ngekspor bahan baku. Nah, kita kan dari dulu sejak tahun kita sawit itu udah 101 abad ya. Tapi kita itu masih dalam konteks tadi itu producer power. Nah, tapi kan ada hal-hal yang lain, dan menurut saya itu ini memang tidak mudah kita yang kemudian mengontrol harga. Jadi pertama itu kita apresiasi, saya apresiasi bahwa memang bursa sawit Indonesia itu kan sudah terbentuk ya tahun 2025 kemarin, itu sudah ada. Tetapi kan ini pekerjaan berat yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang untuk bisa menjalankan misi itu. Tetapi tantangannya itu besar. Kalau misalnya kita sebagai negara produsen dan juga kemudian kita menjadi negara yang juga mengontrol dan menentukan harga. Pertama itu begini, kan ada demand power juga. Negara-negara yang membeli minyak sawit itu mereka punya kontrol dan juga power. Karena apa? Karena negara-negara penghasil, contoh misalnya begini Mas ya. Kita ini penghasil minyak sawit terbesar di dunia ya. Kita mengontrol 60%. Ya, nomor 2 itu Malaysia dan negara lain. Tetapi perlu diingat bahwa
untuk bisa menghasilkan produk yang sama seperti minyak sawit itu tidak hanya dari sawit. Ada juga minyak bunga matahari, ada juga dari minyak kedelai dan segala macam yang itu diproduksi di Amerika dan juga di Eropa dan juga Afrika. Tetapi banyak juga negara lain yang menanam sawit. Di Afrika itu saya catat itu gini, ada Nigeria, ada Guatemala, ada Honduras, ada apa yang terdekat lagi ada Malaysia, ada PNG. Kalau misalnya begini, kita menentukan harga kita lebih tinggi, maka demand power tadi itu kan berfungsi. Eropa, US yang tidak menanam sawit, mereka akan beralih kemana? Ketika misalnya kita tentukan harga, mengontrol harga yang besar, mereka akan lari ke negara-negara tadi dan juga produk-produk lain seperti minyak bunga matahari dan juga minyak kedelai. Nah, ruginya di kita apa? Ketika barang kita tidak laku, itu kan akan oversupply. Minyak CPO itu akan penuh di tangki lagi. Ketika penuh di tangki, oversupply, orang tidak bisa panen. Ini kebun ini kan tiap hari harus dipanen. Kalau tidak panen, ini pohon sawit itu rusak. Jadi ini yang perlu dipikirkan. Jadi tidak semudah oke, karena kita penghasil minyak sawit, kita kemudian ikut menentukan dan juga mengontrol harga. Perlu diingat bahwa ada demand power dan juga ada financial pricing power yang memang semuanya itu eksternal, bukan di kita gitu ya. Itu sih yang mau saya yang mau saya respon. Jadi ini pekerjaan berat tentunya. Kita produsen penghasil minyak sawit. Kita ingin menentukan harga, tetapi kan resikonya nanti begitu. Ketika harga kita pengen dapat margin dan juga pendapatan lebih besar, ini kan tadi tuh demand power ini kan ada juga. Oke, karena lo terlalu tinggi, ya gue pilih komoditas lain deh, yang mungkin atau pilih negara lain yang kalau misalnya saya pengen minyak sawit. Nah, resikonya di kita itu adalah surplus minyak sawit. Oke, kita punya minyak goreng, kita punya biodiesel B50, tapi kan ini tidak cukup juga. Masih ada kurang lebih 20 juta, hampir 30 juta yang harus diekspor. Ya, ini kan harus kita pertimbangkan matang-matang. Kalau ini tidak kita lepas, ya resikonya tadi tuh demand power tadi akan lari ke produk lain, akan lari ke minyak sawit tapi dari negara lain. Resikonya buat kita itu adalah tangki makin penuh, orang tidak bisa panen. Sementara petani itu panen tiap hari. Kalau tidak dipanen tiap hari, pohon sawitnya itu siklus rotasi dia ininya itu akan kacau gitu. Pak Darto, itu sih kalau Pak Fitra, Pak Darto kan sampaikan Presiden kalau nggak mau beli ya sudah kita pakai sendiri gitu Pak Darto, kata Pak Presiden. Gimana Pak? Tidak cukup juga. Ini kan saya sudah bilang tadi, itu ada 6,7 juta hektar kebun sawit, ya. 6,7 juta hektar kebun sawit yang dikuasai oleh rakyat. Kalau misalnya tidak laku, bahasanya Bapak Presiden, kalau misalnya tidak laku, kita simpan saja terus mau bagaimana? Ini kan nanti resikonya apa? Tangki di minyak sawit, tangki di pabrik-pabrik itu akan penuh lah. Dan juga kalau udah penuh, buah walaupun mereka panen tiap hari, tidak bisa ditampung lagi oleh pabrik. Nah, ujung-ujungnya apa? Hancur itu kelapa sawit itu. Nah, itu yang mau saya respon, Mas. Baik, Mas Fitra, ini sangat penting sekali ya, banyak informasi-informasi dari Pak Darto, mungkin bisa Mas Fitra dan tim sampaikan juga ke pemerintah pusat langsung. Jadi saya mau jelaskan Mas, biar ini jelas ya. Jadi dalam kondisi ini kita harus bandingkan misalnya dengan Malaysia. Malaysia kenapa dia bisa menjadi bursa Malaysia ya? Karena mereka menjadi one of the earliest. Kan waktu itu largest produsernya bukan Indonesia ya. Kemudian baru berbalik gitu ya. Makanya kemudian bursanya itu ada di Malaysia. Cost structure-nya dalam ringgit gitu ya. Producer structure-nya dalam ringgit. Dan oleh karenanya dalam konteks itu Malaysia sebagai benchmark setter. Itu bursa ya. Bukan kita menentukan harga, oh enggak, harganya sekian, bukan. Harganya itu berdasarkan ada features. Seperti misalnya London ya, market untuk Brent crude price. Kemudian ada West Texas Intermediate
itu kan harga acuan global gitu ya. Nah sekarang kenapa harga acuan globalnya dalam ringgit bukan dalam rupiah? Nah itu kan menjadi suatu pertanyaan besar ya. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Darto memang betul, ada concern-concern itu. Tetapi dalam konteks ini kita bicara mengenai futures, kita bicara mengenai currency risk management, kita bicara mengenai regional competitiveness dynamics. Dan dalam konteks itu ketika kita menghadirkan bursanya di sini, ya itu kita bisa menjadi setter dalam global. Bukan artinya kita nanti akan akhirnya nanti beli bunga matahari, bukan begitu artinya. Artinya ini kita menyetel gitu ya bursa dalam konteks market dynamics, bukan seenak-enaknya. Kalau seenak-enaknya iya tadi bisa jadi dia kabur ke tempat yang lain yang lebih mahal, yang lebih murah misalnya gitu ya. Nah, ketika kita menyampaikan misalnya bursa di sini bukan sekehendak kita, tetapi ini menjadi futures, benchmark dan regional price dynamics gitu. Jadi ini menjadi tujuan kita ke depan meskipun ini belum didiskusikan, tapi itu menjadi bagian dari roadmap kita ke depan ya. Setelah kita ada konsolidasi ya, kemudian price-nya juga kita buat yang menjadi lebih ya betul-betul mencerminkan ekosistem kita gitu. Baik, Mas Fitra, selain 3 sumber daya alam ini apakah ada lagi nanti yang akan dikelola BUMN ke depan nih Mas? Ya, jadi 3 sumber daya besar ini ya kan, pertama kalau kita bicara share ekspor ya, coal itu kan 8,7% ya, kemudian kedua CPO 8,6%, yang ketiga ferroalloys 5,8%, all in all 23% dari keseluruhan ekspor kita. Nah, tidak menutup kemungkinan ya berdasarkan assessment dari Kemenko ya, berdasarkan PP-nya itu akan ada hadir juga komoditas-komoditas lain. Tetapi itu nanti ya setelah ada evaluasi, ada pembicaraan lagi, bisa jadi nanti ada produk nikel masuk, bisa juga karena tadi Pak Presiden sudah menyampaikan kenapa harga nikel kita ditentukan di luar, kan kita dong yang bursanya kan di sini gitu kan harusnya ya sebagai the producers, and juga dan dalam konteks producers dia bisa menjadi price setter juga gitu kan. Nah dalam konteks ini bisa jadi akan ada produk-produk lain yang akan masuk, tetapi untuk sementara ini ya kita fokus aja apa yang di depan mata, apa yang terbesar, apa yang praktek misinvoicingnya paling besar ya, dari batu bara ya, CPO dan juga ferroalloys. Ini menjadi bahan evaluasi kita selama 6 bulan, setahun, 2 tahun ke depan gitu Mas. Baik Mas Fitra dan Pak Darto, sayang waktu kita terbatas ya. Nanti saya izin minta produser saya untuk nambah durasi dialog kita lah ya, supaya lebih panjang, lebih lengkap lagi. Terima kasih banyak Mas Fitra, Pak Darto sudah berkenan berbagi. Mungkin next time kita bisa berbincang lagi. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, informasi berikutnya pemirsa nih, Kementerian Keuangan ungkap defisit APBN mengalami penurunan. Bisa jeda selengkapnya di Sindu Prime.